Menyelam lebih dalam, strategi politik Joko Widodo. Dikutip dari Kurawal Foundation dalam laporan tahun ke-2023, Tegak Lurus menolak Jokowisme. Jokowisme adalah sebuah cara bertindak yang tidak dibimbing oleh keyakinan apapun. Jokowi tidak pernah memegang ideologi apapun. Jokowi tidak memiliki pandangan apapun terhadap dunia sosial dan politik. Jokowi tidak pernah belajar apapun kecuali berdagang dan mencari keuntungan. Proksi yang paling akurat untuk mengukur Jokowi dalam Jokowisme ketika berpolitik melalui strategi utama, yaitu populisme dan infrastrukturalis. Sebagai populis, Jokowi membangun mitos sebagai anak kampung, lahir di bandaran kali yang sering kebanjiran dan berasal dari keluarga jelata. Imaji ini mengharu biru kaum liberal dan kelas menengah ke bawah, masyarakat kota yang secara kultural selalu merindukan kisah Cinderella. Dan Jokowilah figur Cinderella bagi mereka. Secara kebetulan pula di Amerika Serikat ada Barack Obama yang terpilih menjadi presiden. Padahal di atas kertas Obama tidak mungkin untuk menjadi presiden. Akibatnya paralel, Jokowi dan Obama sangat kuat menghantui imajinasi kaum liberal dan kelas menengah kota Indonesia, meskipun mereka individu yang bertolak belakang. Dan Jokowi langsung menjadi populis yang memulai karir dan penilaian sosok artis dari kalangan elit Indonesia. Jokowi hadir sebagai sosok yang tidak terlibat dalam Orde Baru, bukan pembunuh seperti lawan politiknya. Faktor ini yang membuat kaum aktivis pro-demokrasi hampir seluruhnya mendukung Jokowi karena dianggap sebagai presiden para aktivis. Jokowi pun menjadi simbol kemenangan reformasi. Banyak aktivis dan kaum liberal berpikir, Jokowi akan menangani persoalan HAM berat dengan adil, merundukkan impunitas dan meminta pertanggungjawaban jenderal pelanggar HAM. Namun Jokowi menerjemahkan populisme dalam program-program kesejahteraan untuk kaum miskin, seperti Bansos, BLT, Kartu Pintar, Kartu Sehat dan kartu lainnya. Jokowi juga diam-diam melanjutkan program Presiden SBY dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek yang sudah dimulai pembangunan sejak masa SBY, tetapi diambil alih penyelesaian dan peresmiannya oleh Jokowi. Sebab Jokowi paham bahwa pembangunan infrastruktur sangat populer bagi rakyat terutama kelas menengah. Sebagai pengusaha, ia juga menghitung perusahaan negara yang memiliki semua keperluan pembangun infrastruktur termasuk pembiayaan bank negara. Taktik dan strategi politik Jokowi memiliki dua kaki, yaitu populis dan developmentalis, tepatnya infrastrukturalis. Jokowi perlu menjadi populis untuk melanggarkan kekuasaannya. Jokowi membagikan kesejahteraannya kepada rakyat miskin, tetapi dengan uang negara katanya. Benang merah populisme dan infrastrukturalisme Jokowi terlihat ketika biaya kampanye Jokowi menelan biaya yang sangat mahal dan negara harus membayar program kesejahteraan kaum miskin tanpa ada upaya untuk mengeluarkan dari kemiskinannya. Begitu pula dengan proyek infrastruktur yang mahal, yang dibiayai langsung oleh BUMN sehingga tidak tampak di keuangan APBN. Meskipun cukup banyak isu negatif mengenai Jokowi yang telah dinarasikan sebelumnya, namun persepsi publik terhadap Jokowi cenderung positif. Bahkan survei dari Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan bahwa 81,9% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Dengan kata lain, isu mengenai dinasti politik, perpanjangan masa jabatan hingga manuver politiknya yang dianggap terlalu cawe-cawe dalam konteks elektoral tidak memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Secara praktis, Jokowi merupakan manifestasi paling ideal untuk menggambarkan bagaimana dramaturgi politik bekerja. Sebelumnya, teori dramaturgi dikonseptualisasikan oleh Irving Goffman, yang menjelaskan bahwa realitas sosial dapat dilihat sebagai panggung yang menampilkan drama atau teater. Dalam hal ini, Goffman menilai bahwa praktik sosial individu akan menyesuaikan dengan panggung pertunjukannya, yang terdiri dari panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage.
Dramaturgi ruang politik begitu termanifestasikan di dalam praktik politik dari Jokowi. Pertama, di panggung depan, Jokowi selalu menampilkan pesona sebagai seorang presiden yang tampil dengan citra yang positif, merakyat, populis, dan berbicara mengenai urusan negara seperti kebijakan pembangunan dan program. Pada panggung yang sama, Jokowi bekerja secara fungsional sebagai seorang presiden untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan secara konstitusional. Jokowi berkoordinasi dengan para menteri maupun mitra pemerintah untuk mengaksenisasi program pemerintah secara masif. Kedua, di panggung belakang, Jokowi merupakan seorang politisi yang secara organik bergerak mengamankan kepentingannya. Oleh sebab itu, tidak begitu mengherankan jika Jokowi melakukan negosiasi maupun manuver politik yang memiliki implikasi positif terhadap kepentingannya. Hal ini terlihat dalam fakta politik di mana Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap partai politik di lingkaran pemerintahan seperti Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Jokowi juga secara simbolik selalu melakukan endorsement kepada para baca pres maupun bacawa pres yang memiliki korelasi terhadap angka elektabilitas. Selain itu, Jokowi juga bermain cantik dalam melakukan berbagai manuver politik, seperti yang telah dinarasikan pada poin sebelumnya yang dipersepsikan sebagai dinasti politik. Manuver politik Jokowi benar-benar tidak dapat diprediksi dan cenderung mengubah peta politik nasional. Pada konteks ini, persepsi publik yang sangat positif terhadap Jokowi mencerminkan keberhasilannya dalam mengkapitalisasi dan memanfaatkan panggung depan sebagai seorang presiden. Di sisi lain, secara implisit, hal itu juga merefleksikan keberhasilan Jokowi dalam menjalankan perannya sebagai seorang politisi di panggung belakang dengan sangat mahir, taktis, dan oportunis. Yang terbaru, peran Jokowi di panggung belakang sukses besar dengan mengantarkan Gibran menjadi cawapres dari Prabowo yang akhirnya terbukti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin disilakan